Bab ke-46. Malam harinya di kediaman kakek Galena, mereka tengah makan malam bersama. Kali ini Pak De dan Bude Galena ikut makan malam, karena sudah pulang dari kesibukan mereka. Setelah makan malam, mereka tidak langsung menuju kamar, melainkan kumpul di ruang tamu untuk sekadar mengobrol dan menurunkan makanan yang baru saja mereka makan. Obrolan mereka menjadi dua kelompok, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hanya saja mereka masih berdekatan duduknya. "Kamu dari kapan datangnya?" tanya Bude Tarik Tiu Lestari. "Wow, injing Bude," jawab Galena. "Tadi pagi Bude." "Oalah, gimana udah ada isinya?" tanya Bude Tarai sembari memegang perut Galena. "Isi nopo Bude?" Bingung Galena membuat Nanak Lin dan Bude Tari mengernyitkan dahinya. "Isi apa Bude?" "Loh, bayi Ti Enduk," ucap Nenek Lin menggenggam tangan Galena. "Bayi?" Lirihnya melirik Dava. Begitupun dengan Dava, ternyata ia juga tengah menatap Galena. Ia sedikit mendengar pembicaraan para perempuan, dan saat Bude Tari dan Nanak Lin menyinggung bayi, ia langsung menoleh menatap Galena, ingin tahu bagaimana reaksi gadis itu. Tak disangka reaksi istrinya itu akan sepolos ini, ia hanya tersenyum tipis dan mengalihkan fokusnya pada pembicaraan laki-laki lagi. "Sini-sini duduknya," ucap Bude Tari menarik Galena agar duduk sedikit jauh dari para laki-laki, begitupun Nanak Lin, ia ikut menggeser duduknya. "Selama ini kamu belum ngasih hak suamimu?" tanya Bude Tari. "Hak nopo ti Bude?" bingung Galena. "Hak apa Bude?" "Ya, haknya sebagai suami yang ngasih nafkah batin," ucap Nenek Lin. "Oh, nafkah, Kak Dava empun maringi Nana arta," balasnya. "Oh, nafkah, Kak Dava udah ngasih Nana uang." Bude Tari dan Nenek Lin hanya bisa menghela nafas lelah untuk memberitahu Galena yang kelewat polos atau tiol ini, "Aduh, tepuk tidak kalau gini. Dengerin Bude baik-baik," ucap Bude Tari dengan diangguki Galena. "Nanti kalau suamimu minta haknya, kamu harus mau ya. Nggak boleh nolak suami, dosa. Bude tahu suamimu nggak mungkin tahan untuk tidak menyentuhmu, hanya saja dia lagi nunggu lampu hijau dari kamu. Nah, kamu nggak mau kan suamimu cari perempuan lain buat hubungan suami istri?" tanya Bude Tari setelah memberi wejangan panjang lebar dan berharap Galena mengerti perkataannya. "Ih, ngiak buatan purun Bude," tegas Galena sembari menggalang-galengkan kepalanya. "Ih, ya nggak mau Bude." Ia sekarang merasa tercerahkan setelah mendengar wejangan dari Bude Tari, jika setelah menikah pasti ada suatu kegiatan khusus yang hanya dilakukan oleh suami istri, seperti yang ia dengar dari orang-orang. Namun, ia melupakan bagian itu karena fokus awalnya hanya menerima pernikahan ini agar kedua orang tuanya tidak kecewa. Dan yang lebih pentingnya, ia tak tahu caranya. "Coba bayangkan, suamimu bakal kecewa nggak kalau ia tidak mendapatkan haknya?" tanya Bude Tari memberi pengertian. Ijih Bude, pasti kecewa," jawabnya sembari menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Maka dari itu, kalau kamu tidak mau suamimu kecewa dan berakhir dengan perempuan lain, maka kamu harus melayaninya dengan baik," ucap Nenek Lin lembut sembari mengelus kepala Galena sayang. "Deg, melayani." Seketika dalam pikirannya melayang-layang kata melayani ini. Ia ingat sebelum menikah mamanya pernah mengatakan untuk melayani suaminya dengan baik. Begitupun dengan Dava alias suaminya, ia pernah mengatakan harus siap melayani dengan baik. Apakah sebenarnya Dava sudah ngasih ia kode? Hanya saja ia yang tak peka dan tak paham. Seketika ia menatap ke arah Dava dengan tatapan bersalah, sedangkan pemuda itu yang ditatap, ia masih fokus dengan obrolan soal bisnis dengan para laki-laki. "Gimana? Undah ngerti?" "Injih Bude, tapi Nana taksi bingung. Kados pundi caranipun?" tanya Galena bingung. "Ya Bude, tapi Nana masih bingung,
seperti apa caranya? Seketika Bude Tari dan Nenek Lin langsung menatap Galena dengan lekat. Apakah gadis ini benar-benar tidak tahu? Padahal ia sudah menduduki bangku SMA. Namun seketika mereka ingat kenakalan Galena jika pelajaran biologi. Kamu masih suka bolos pelajaran biologi? Tanya Nenek Lin menatap Galena. Hei Inji Nenek, na emboten remen pelajaran biologi. Jawab Galena cengengesan. Hei, iya Nenek, na tidak suka pelajaran biologi. Kenapa Tik, kok nggak suka biologi? Tanya Nenek Lin. Bukannya nggak suka Nenek? Hanya saja, na nggak suka pelajaran biologi bab reproduksi atau bab tentang manusia-manusia gitu, maka dari itu na bolos, karena na suka praktikumnya aja kalau di bab tumbuhan. Nah, kalau bab reproduksi kan nggak ada praktikumnya, jadi nggak suka. Jawab Galena santai sedangkan Nenek Lin dan Bude Tari tercengang mendengar jawaban Galena yang terakhir, anak ini ada-ada saja. Kamu ini, mana ada bab reproduksi ada praktikumnya, kamu embok jangan ngawur tinduk. Lagian bab reproduksi itu yang paling penting. Ucap Nenek Lin gemas mencubit pipi Galena. Tapi di bab itu kan hanya menerangkan inti punya perempuan dan laki-laki, bukan cara melayani suami yang kita bahas Nenek. Bingungnya saat Nenek dan Budanya malah melipir ke pelajaran biologi. Ya udah ayo kita istirahat aja. Udah malam. Ucap Nenek Lin menghela nafas. Nenek Lin dan Bude Tari tidak bisa berkata-kata lagi, mereka berharap Galena paham tentang harus melayani suami. Dan urusan bagaimana caranya, biar Dava saja yang membimbing gadis itu. Mas, empun wengi, waya istirahat. Ucap Nenek Lin kepada kakek Arya. Mas, udah malam, waktunya istirahat. Oh, wes wengi ti. Ya udah ayo pada istirahat. Ajak kakek Arya berdiri dari duduknya diikuti oleh yang lain. Setelahnya mereka melangkah menuju kamar masing-masing untuk istirahat. Di kamar Galena dan Dava, kini mereka berdua berbarengan memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri, bukan mandi hanya sekedar sikat gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan berganti pakaian tidur saja. Dava sudah selesai dengan kegiatannya. Ia hanya menunggu sembari menatap Galena dari cermin yang memperlihatkan pantulan guts itu yang masih bermain busa di wajahnya. Gerakan tangannya yang sedang mengusap-usap wajah terlihat lembut dan tenang. Namun ketenangan itu sirna saat ada cicak yang jatuh di dekat Galena. Plek! Suara itu sangat nyaring di telinga mereka berdua. Walaupun cicak itu jatuh dari ketinggian hingga mengeluarkan suara plek yang amat sangat anak didengar. Nyatanya cicak itu belum mati dan malah bergerak ke arah Galena. Ah! Cicak! Teriak Galena yang takut dengan cicak dan langsung melompat ke tubuh Dava minta digendong. Untung saja tubuh Dava siap, jika tidak mereka berdua sudah jatuh ambruk ke lantai dingin kamar mandi. Syat tenang cicaknya udah pergi. Ucap Dava mengelus-elus punggung Galena untuk menenangkan gadis itu. Sekarang matanya perih. Seru Galena sembari mengusap-usap busa di sekitar matanya agar tidak masuk lagi. Basuh dulu. Dengan sigap Dava memiringkan tubuh Galena dalam gendongannya dan mengambil air dengan tangganya untuk mengusap wajah Galena yang penuh dengan busa. Dava berulang kali membasuh wajah Galena hingga bersih dan gadis itu sudah tidak mengeluh perih pada matanya lagi. Udah kan? Tanya Dava. Iya udah. Jawabnya dan Dava langsung mengambil tisu untuk mengelap wajah Galena yang basah. Setelahnya Dava membawa Galena melangkah keluar kamar mandi menuju kasur. Dava tidak langsung menidurkan Galena, melainkan ia duduk di kasur sembari memangku gadis itu dan berhadap-hadapan. Dava ingin mengobrol dengan istri kecilnya sebelum tidur. Kak, kenapa nggak langsung baring? Nanti kalau itu, nanti itu lagi. Lirihnya di akhir kata. Ia masih merasa malu saat mengingat posisi seperti ini setelah kejadian di ruangan Dava yang berada di sekolah waktu itu. Dava hanya tersenyum dan menaikkan satu alisnya membuat wajah Galena memerah. Kak, rengeknya yang sudah kepalang malu. Ada syaratnya. Ucapnya. Apa?
Tanya Galena agar cepat diturunkan. Cium sini, kata Dava sembari menunjuk bibirnya dengan jari telunjuk miliknya. Ih, nggak mau. Masa harus itu sih? Yang lain aja. Ya udah, berarti nggak aku turunin, dan kegiatan waktu itu terulang lagi. Ucapnya dengan tersenyum jahil. Kak, ih nyebelin. Ucapnya dengan wajah cemberut. Pilih yang mana? Ya udah ya aku cium. Ucapnya dan langsung mencium bibir Dava. Niat Galena hanya ingin menempelkannya saja, namun beda dengan Dava. Ia langsung menahan tengkuk Galena dan melmet biiranum istrinya dengan semangat 45. Ciuman mereka berlangsung lama, dengan Dava yang lebih mendominasi. Sentuhannya lembut, memungkinkan Galena mengimbanginya. Namun, karena permainan Dava lama, membuat nafas mereka berdua, terutama Galena, mulai habis, dan akhirnya mereka mengakhiri ciuman tersebut. Ha. Terdengar nafas Galena yang tersengal-sengal setelah lepas dari tautan itu yang menguras nafasnya karena Dava menciumnya begitu lama. Ih sebel banget, gimana kalau aku pingsan atau meninggoy karena kehabisan nafas? Kesalnya. Bicaranya nggak boleh gitu. Kau tegur Dava sembari membersihkan sisa-sisa air liur mereka yang berada di sekitar mulut Galena dan mulutnya. Habisnya kamu nyebelin, kemarin aja nangis kayak bayi, sekarang sifat nyebelin kamu kambuh lagi, sebel deh. Udah ayo tidur. Ucapnya tak menghiraukan perkataan Galena. Ia langsung membaringkan tubuhnya dan Galena agar tidur berhadapan. Dava hendak membuka kancing piyama Galena, namun tangan gadis itu mencekalnya membuat ia berhenti. Nggak usah minum ASI, ucap Galena yang masih kesal. Emang nggak sakit? Udah dari jam berapa nggak dikeluarin lagi, ini juga udah kencing banget. Ucapnya sembari memasdah Galena membuat gadis itu mensah kaget. Ah, sakit. Makanya sini aku keluarin. Ucap Dava tanpa merasa bersalah sembari meneruskan membuka kancing piyama Galena. Ya nggak usah digituin juga, sakit tahu. Ucapnya cemberut. Cup. Iya maaf. Jangan gitu bibirnya. Ucapnya setelah mencium bibir Galena yang manyun. Udah cepetan ayo tidur. Dava mengangguk dan langsung mendekatkan wajahnya pada dada Galena, menyuyu dengan lembut sembari memeluknya erat. Galena membalas pelukan tersebut dengan erat, dan mereka berdua terlelap dalam tidur yang nyenyak.